Berapa kali kamu ingin menyerah? Berapa kali kamu memandang hidupmu dan berpikir, aku tidak akan mampu bertahan? Jika hari ini kamu merasa lelah, kosong, dan tidak punya kekuatan untuk melangkah lagi, maka pesan ini untukmu. Tidak ada kebetulan mengapa kamu berada di sini saat ini. Ada panggilan bagimu untuk bangkit. Hari ini kita akan bersama-sama menemukan kembali kekuatan besar yang tersembunyi dalam ketekunan. Pernahkah kamu merasa bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa tidak ada lagi harapan atau peluang untuk membangun kembali apa yang telah hancur? Jawaban itu penuh iman dan kepercayaan, membuka jalan bagi keajaiban. Tuhan tidak membutuhkan keadaan yang sempurna untuk bertindak. Dia ahli dalam menghidupkan kembali apa yang dunia anggap sudah mati. Kita sering menaruh titik akhir di tempat di mana Tuhan hanya menaruh koma. Di sana Tuhan bertanya, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Mungkin jika pertanyaan itu diajukan kepadamu hari ini, kamu akan berkata, "Tidak ada lagi yang bisa dilakukan." Namun Yehezkiel di tengah situasi yang putus asa menjawab, "Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Mungkin itulah yang kamu rasakan sekarang, melihat hidupmu penuh dengan reruntuhan, mimpi-mimpi yang hancur, janji-janji yang dilupakan. Tetapi justru di tempat seperti itulah Tuhan senang bekerja. Seperti yang dialami Yehezkiel ketika roh Tuhan membawanya ke lembah penuh tulang-tulang kering. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri, Apple. Bayangkan rasa sakitnya melihat semua yang ia bangun diambil darinya. Dia bisa saja menyerah, tapi dia memilih untuk percaya bahwa itu adalah awal yang baru. Dia mendirikan Pixar dan kembali ke Apple untuk merevolusi dunia teknologi. Berapa kali kamu merasa pernikahanmu sudah tidak bisa diselamatkan? Berapa kali kamu berpikir bahwa mimpimu terlalu besar dan mustahil tercapai? Berapa kali kamu melihat keuanganmu, kesehatanmu, emosimu, dan merasa tidak ada jalan keluar lagi? Tepat di saat itu Tuhan mulai bekerja. Tuhan tidak bertanya kepada Yehezkiel apakah ada kemungkinan manusiawi. Dia bertanya apakah Yehezkiel percaya bahwa Tuhan dapat menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering. Mungkin kamu hari ini menghadapi lembah di pekerjaanmu, pemutusan hubungan kerja, pintu-pintu yang tertutup, tagihan yang menumpuk. Mungkin kesehatanmu membuatmu merasa tidak ada lagi harapan. Mungkin emosimu dipenuhi hanya dengan abu dari kebahagiaan masa lalu. Tapi ingatlah, Tuhan bisa mengubah debu menjadi kehidupan baru. Dia dapat membangun kembali apa yang sudah sepenuhnya hancur dengan cara yang jauh lebih indah. Tidak melihat gerakan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada masa persiapan, masa tersembunyi, masa membangun dalam keheningan. Seperti benih yang harus mati terlebih dahulu sebelum bertunas. Seringkali mimpi kita harus mati lebih dulu agar dapat hidup kembali dengan kekuatan baru. Jika Steve Jobs menyerah di lembah, dia tidak akan pernah mencapai puncak. Pikirkanlah, mungkin lembah yang kamu jalani hari ini bukanlah akhir, melainkan pelatihan untuk masa depan yang luar biasa. Mungkin rasa sakit ini sedang membentuk iman dalam dirimu yang keberhasilan tidak pernah bisa ciptakan. Mudah untuk percaya saat semuanya berjalan lancar. Tantangannya adalah tetap percaya ketika semuanya tampak mati. Dan justru di tengah kegelapan itulah mukjizat sejati lahir. Hari ini aku mengundangmu, ambil selembar kertas dan tuliskan semua yang menurutmu telah mati dalam hidupmu. Tuliskan mimpi-mimpi yang hancur, proyek-proyek yang gagal, hubungan yang hilang, harapan-harapan yang sirna. Jangan sobek atau buang kertas itu. Pegang di tanganmu dan doakan selama 7 hari berturut-turut. Berdoalah dengan menyerahkan segalanya, tapi juga dengan berharap penuh iman. Saat kamu berdoa, benih harapan baru akan mulai tumbuh di hatimu.
Tuhan akan menunjukkan bahwa di mana kamu melihat abu, Dia melihat fajar baru. Di mana kamu melihat reruntuhan, Dia sedang membangun rumah baru. Di mana kamu melihat akhir, Dia sedang menciptakan permulaan baru. Lembahmu bukanlah kuburanmu. Lembahmu adalah ladang tempat Tuhan menanamkan benih kehidupan, harapan baru, dan tujuan kekal bagimu. Bertahanlah, karena mukjizat sudah bergerak menuju hidupmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak melihat jalan keluar, tetapi aku tahu Engkau mampu menghidupkan kembali bahkan tulang-tulang yang paling kering. Katakan ini dengan iman dan tetap berjaga-jaga, karena Tuhan yang sama yang meniupkan kehidupan di lembah bersama Yehezkiel tetap sama sampai hari ini. Dia masih ahli dalam membangkitkan yang mati. Tahukah kamu bahwa banyak kesaksian terbesar yang pernah kamu dengar dimulai dari lembah seperti lembahmu? Orang-orang yang berpikir segalanya telah berakhir kini menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Mungkin kamu merasa kisahmu sudah selesai, tetapi Tuhan masih menulisnya. Ketika Tuhan menulis, bahkan babak yang paling gelap pun memiliki makna, dan setiap masa sakit hati menjadi jembatan menuju keajaiban. Ini bukanlah akhir. Tidak peduli seberapa kering lembahmu atau seberapa sunyi masa penantianmu, Tuhan tetap memiliki firman terakhir, dan Dia akan menumbuhkan kehidupan dari tempat yang sekarang tampak seperti kematian. Kamu akan tersenyum lagi, kamu akan memetik buahnya. Jangan menyerah sekarang, jangan tutup pintumu sebelum waktunya. Tuhan masih menulis ceritamu, dan Dia tidak pernah mengakhiri cerita dalam kekalahan. Mungkin kamu hanya berjarak satu tarikan napas dari kebangkitan yang telah kamu doakan selama ini. Jangan berhenti, jangan menyerah, tetap percaya. Tulang-tulang kering itu akan hidup kembali, dan hidupmu akan berbunga lagi dalam nama Yesus. Menunggu mungkin adalah salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan iman kita, karena jauh di dalam hati, kita ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin tahu kapan, bagaimana, dan apa yang akan terjadi. Saat impian terasa tertunda, kita mudah merasa Tuhan telah melupakan kita, tetapi benarkah demikian? Atau mungkinkah Dia sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang belum siap kita terima? Abraham berusia 75 tahun saat Tuhan menjanjikan seorang anak kepadanya. Namun ia harus menunggu 25 tahun untuk kelahiran Ishak, mempercayai janji itu tanpa tanda-tanda nyata. Bayangkan, hidup selama 25 tahun hanya mengandalkan iman tanpa jaminan kelihatan. Yusuf bermimpi di masa muda bahwa ia akan menjadi pemimpin, tetapi sebelum itu terjadi, ia dijual saudara-saudaranya dan menjadi budak serta tahanan selama 13 tahun. Mungkin kamu juga merasa sedang menunggu seperti itu. Menunggu pekerjaan impian setelah lulus, menantikan pasangan hidup yang telah lama didoakan, membangun keluarga atau usaha yang tampaknya masih diam di tempat. Saat jam harapan terasa berhenti berdetak, banyak orang menyerah karena mengira keterlambatan adalah penolakan, mengira keheningan adalah tanda ditinggalkan, padahal waktu Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu kapan kamu benar-benar siap untuk menerima janjinya. Karena menerima berkat sebelum waktunya bisa berubah menjadi beban, seperti memberi warisan kepada anak kecil yang belum tahu cara mengelolanya. Jika kamu sedang menunggu hari ini, itu bukan hukuman, itu adalah persiapan. Tuhan sedang membentuk karaktermu, memperdalam akarmu, memperkuat imanmu, agar ketika saatnya tiba, kamu siap menopang berkat itu. Setiap berkat membawa tanggung jawab baru. Setiap doa yang dijawab membawa tantangan baru. Jika Tuhan terburu-buru, kamu bisa menerima sesuatu yang belum mampu kamu tanggung. J.K. Rowling, sebelum menjadi salah satu penulis paling sukses di dunia, mengalami bertahun-tahun penolakan, kemiskinan, dan depresi. 12 penerbit menolak naskah Harry Potter-nya.
Ia bisa saja menyerah setelah penolakan ke-6 atau ke-7, tetapi ia bertahan dan hari ini kisah hidupnya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dia percaya bahwa kisah yang ada di dalam dirinya layak untuk diceritakan, dan pada waktu yang tepat, jawaban dari Tuhan pun datang. Bayangkan jika dia menyerah di tengah jalan. Dan kamu, pernahkah berpikir berapa banyak berkat yang hampir kamu raih tapi hampir kamu lepaskan? Bagaimana jika impianmu hanya tinggal selangkah lagi? Bagaimana jika penolakan kemarin hanyalah tahap terakhir sebelum jawaban besar datang? Seringkali Tuhan memperlihatkan tujuan kita namun menyembunyikan prosesnya. Karena jika kita tahu semuanya sejak awal, mungkin kita menyerah di tengah jalan. Karena itu Tuhan memberi kita kekuatan untuk hari ini dan harapan untuk hari esok, membentuk hati kita melalui setiap masa penantian. Jika hari ini kamu merasa lelah menunggu, aku mengajakmu mengubah masa tunggu menjadi masa penyembahan, bertumbuh, belajar, dan mempersiapkan diri. Berhenti bertanya, mengapa? Dan mulailah bertanya, untuk apa? Apa yang Tuhan sedang bangun di dalam dirimu melalui proses ini? Percayalah bahwa Tuhan sudah melihat masa depanmu dan telah menuliskan setiap harimu bahkan sebelum kamu dilahirkan. Alkitab mengajarkan bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalammu adalah setia untuk menyelesaikannya sampai akhir. Jika Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Tetapi akan terjadi pada waktu yang sempurna, bukan menurut waktu kita, melainkan waktunya. Bayangkan sebuah pohon buah, jika kamu menggali benihnya setiap hari, itu akan mati. Kamu harus sabar, menyiram, dan percaya. Tanpa kamu sadari, tunas mulai tumbuh dan buah pun datang. Demikian juga dengan janji-janji Tuhan yang sedang tumbuh dalam hidupmu. Siram imanmu dengan doa, beri makan harapanmu dengan firman Tuhan, dan tetaplah melangkah meski kamu belum memahami segalanya. Masa penantian hari ini akan menjadi panen esok hari, dan saat jawaban itu tiba, kamu akan mengerti bahwa setiap air mata dan doa tidak sia-sia. Jangan menyerah di tengah proses. Jawaban dari Tuhan akan datang dengan sempurna, melimpah, dan lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Tujuan besar sering lahir dari rasa sakit yang mendalam. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan. Mungkin kamu berduka karena kehilangan seseorang yang kamu cintai lebih dari hidupmu sendiri. Atau mungkin kamu sedang berjuang melawan penyakit yang telah merenggut kedamaianmu. Atau mungkin kamu sedang berusaha memulai kembali setelah kegagalan, pengkhianatan, atau kekecewaan yang mendalam, dan setiap langkah ke depan terasa seperti berjalan dengan hati yang hancur. Tapi ketahuilah ini, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit. Dia mengubahnya. Nick Vujicic adalah bukti hidup akan hal ini. Ia lahir tanpa lengan dan kaki. Ia tumbuh dengan ejekan, perundungan, dan pergumulan dengan pikiran untuk mengakhiri hidup. Selama bertahun-tahun, ia percaya hidupnya tidak memiliki nilai. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa penderitaannya bisa menjadi misi. Hari ini, Nick berkeliling dunia, menginspirasi jutaan orang dengan pesan tentang iman, harapan, dan kemenangan. Jika ia menyerah, dunia akan kehilangan bukti nyata bahwa tanah yang penuh air mata dapat menjadi ladang bagi mukjizat Tuhan yang terbesar. Kisahmu juga bisa seperti itu. Luka yang terasa tak tertahankan hari ini bisa menjadi jembatan yang menghubungkan hidupmu dengan orang-orang lain yang perlu mendengar bahwa kemenangan itu mungkin. Mengagumi orang yang tidak pernah terluka itu mudah, tapi bertemu orang yang tetap berjalan meski terluka akan mengubah hidupmu. Dan kamu bisa menjadi orang itu bagi seseorang. Kamu bisa menjadi bukti hidup bahwa rasa sakit bukanlah akhir dari segalanya. Hari ini aku ingin menantangmu. Selama 7 hari ke depan, setiap kali rasa sakit datang, ucapkan dengan lantang. Ketika kamu mulai mendengar janji Tuhan lebih keras daripada teriakan rasa sakitmu,
Sesuatu di dalam hatimu akan mulai berubah. Berhentilah sejenak dan pikirkan, bagaimana jika kamu hanya satu langkah lagi dari menjadi seperti yang Tuhan impikan untukmu. Rasa sakit ini akan menguatkanku. Aku sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak peduli kamu sedang berada di mobil, di kamar, atau di tempat kerja, deklarasikan kebenaran ini atas hidupmu. Karena Alkitab berkata bahwa iman datang dari pendengaran. Bagaimana jika rasa sakit yang kini menghancurkanmu sebenarnya adalah bingkai bagi mahakarya yang sedang Tuhan lukiskan dalam hidupmu? Jangan biarkan rasa sakit mendefinisikanmu. Biarkan rasa sakit itu memurnikanmu. Setiap jatuh, setiap perjuangan, setiap air mata, semua sedang digunakan untuk mendekatkanmu kepada tujuanmu. Suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa hari-hari tersulitmu adalah saat kamu paling banyak bertumbuh. Kamu akan bersyukur untuk rasa sakit yang hari ini terasa tak tertahankan, karena dari sanalah ruang dalam dirimu digali untuk menerima berkat besar yang dulu tidak bisa kamu tampung. Jangan biarkan keputusasaan mencuri harapanmu. Jangan biarkan rasa sakit membuatmu berhenti. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Biarkan itu menjadi alasan kamu melangkah lebih jauh, bukan alasan kamu menyerah. Kamu lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Tuhan bersamamu, bahkan ketika segalanya terasa gelap. Dia menuntunmu langkah demi langkah menuju masa depan yang belum kamu lihat, tetapi yang sudah Dia persiapkan untukmu. Milikilah iman, teruslah berjalan, karena rasa sakitmu hari ini akan menjadi kesaksianmu besok. Ada momen dalam hidup ketika beban terasa begitu berat, hingga kesendirian tampak seperti satu-satunya teman. Ada saat-saat ketika meski dikelilingi banyak orang, kamu merasa tak terlihat, seolah-olah tidak ada seorang pun yang memahami beban hatimu. Terkadang kehidupan membawa kita ke lembah yang begitu dalam, hingga suara kita pun menghilang, dan hati kita mengecil tanpa kekuatan untuk meminta bantuan. Di dalam keheningan gurun itu, banyak yang percaya bahwa mereka benar-benar sendirian. Tetapi kebenarannya, kebenaran yang coba disembunyikan rasa sakit adalah ini. Bahkan di sana, bahkan dalam bayangan dan kekosongan itu, Tuhan masih bersamamu. Raja Daud tahu persis seperti apa berjalan di lembah bayang-bayang maut, namun ia tetap percaya bahwa ia tidak pernah sendirian. Meskipun begitu, ia menulis dengan keyakinan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Daud tidak mengatakan bahwa Tuhan akan segera membawanya keluar dari lembah itu, tetapi bahwa Tuhan akan menemani setiap langkahnya. Mungkin saat ini kamu juga sedang melewati lembah. Mungkin kamu sedang bergumul dengan duka, penolakan, pengkhianatan, kebangkrutan, atau depresi. Setiap langkah terasa berat, dan setiap pagi terasa lebih berat dari sebelumnya. Kamu mungkin bertanya-tanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Namun justru dalam kelemahanmu itulah Tuhan mendekat lebih daripada yang kamu sadari, bahkan saat kamu tidak merasakannya. Berapa kali kamu merasa tidak ada yang peduli? Berapa kali kamu berpikir bahwa perjuanganmu tidak terlihat oleh dunia, bahwa doamu hanya memantul kembali tanpa jawaban? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan saat kamu tidak melihat? Bagaimana jika aku mengingatkanmu bahwa saat kamu tidak merasakan apapun, Tuhan sedang menggendongmu dalam pelukannya? Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun dalam penjara, jauh dari keluarga dan kebebasannya. Dia bisa saja menjadi pahit, tetapi ia memilih untuk percaya bahwa ada tujuan yang lebih besar dari penderitaannya. Mandela mengubah tahun-tahun penderitaan menjadi bahan bakar untuk mengubah sejarah bangsanya. Ia keluar dari penjara bukan dengan kebencian, melainkan dengan harapan yang kuat. Dan kamu juga bisa keluar dari lembahmu dengan kekuatan baru.
Tuhan bekerja paling dalam di saat kita merasa paling ditinggalkan. Dalam keheningan, Ia membisikkan kebenaran yang mengubah jiwa. Ketika semua suara lain diam, suaranya terdengar jelas dalam lubuk hati kita. Mungkin hidup telah membuatmu merasa tidak terlihat, tetapi bagi Tuhan, kamu tidak pernah luput dari perhatiannya. Ia menghitung setiap helai rambutmu. Ia mengetahui setiap pikiranmu bahkan sebelum kamu mengungkapkannya. Ia melihat setiap air mata yang kamu sembunyikan dari dunia dan menyimpannya seperti permata yang berharga. Jika hari ini kamu merasa tidak ada yang peduli, ingatlah, Tuhan melihatmu, Tuhan peduli, Tuhan memahami apa yang orang lain tidak mengerti. Ia melihat keberanianmu untuk bangkit setiap pagi meski hatimu ingin menyerah. Ia menghargai setiap usaha kecilmu yang tak terlihat. Kamu tidak pernah sendirian, bahkan tidak sedetik pun. Setiap langkah gemetar yang kamu ambil, Tuhan ada di sana. Setiap doa yang kamu bisikkan di antara air mata, Ia mendengarnya. Setiap malam tanpa tidur, Ia duduk di sisimu, memeluk ketakutan dan kesakitanmu. Hari ini Tuhan berbisik, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku selalu di sini." Tarik napas dalam-dalam dan rasakan hadiratnya. Ini bukan imajinasi atau emosi sesaat. Ini nyata. Tuhan yang menciptakan alam semesta peduli padamu secara pribadi. Kamu bukan sekadar angka di tengah kerumunan. Kamu adalah anaknya yang dikasihi. Kamu sangat berharga di matanya. Kamu tidak pernah sendiri. Bagaimana jika selama 7 hari ke depan, setiap hari kamu meluangkan 5 menit untuk menutup mata dan berkata, "Tuhan, aku tahu Engkau bersamaku, meskipun aku tidak merasakannya." Kamu akan mulai merasakan hadiratnya yang selalu ada. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Tuhan selalu bersamamu. Itulah sebabnya kamu masih berdiri hari ini. Tarik napas dalam-dalam. Apakah kamu merasakan beban berat di bahumu? Apakah kamu merasakan perjuangan sunyi yang tak seorang pun lihat, namun kamu hadapi setiap hari? Tuhan melihat semuanya, Tuhan merasakan segalanya, dan hari ini Dia ingin kamu tahu, kamu tidak pernah dilupakan. Kamu ada di sini bukan karena kebetulan, kamu bukan kesalahan atau kegagalan berjalan. Kamu dikasihi, kamu dipilih, kamu jauh lebih kuat daripada rasa sakit yang hari ini tampak tak tertahankan. Setiap air mata yang kamu jatuhkan, setiap doa yang kamu bisikkan dalam diam, setiap kali kamu jatuh dan bangkit tanpa kekuatan, semuanya dicatat di surga. Tidak ada satu pun perjuanganmu yang sia-sia. Aku tahu ada hari-hari ketika kamu ingin menyerah. Aku tahu ada malam-malam yang terasa tiada akhir. Aku tahu ada saat-saat ketika sulit percaya bahwa sesuatu yang indah bisa muncul dari hati yang hancur. Tapi ingatlah, Tuhan yang mengubah salib menjadi lambang kemenangan adalah Tuhan yang sedang menulis kisahmu sekarang. Tuhan yang membebaskan Yusuf dari penjara, yang menghidupkan kembali mimpi-mimpi mustahil Abraham, yang menguatkan Daud di lembah kelam, adalah Tuhan yang juga adalah Bapamu. Dia tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Kamu sudah berjalan terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Kamu telah menghadapi pertempuran yang tidak pernah diketahui orang lain. Kamu telah melewati luka yang bisa saja menghancurkanmu. Kamu telah memenangkan pertempuran sunyi yang tidak akan pernah mendapat tepuk tangan manusia, tetapi Tuhan menyaksikan semuanya dan Dia bangga padamu. Maka tolong jangan menyerah, bukan hari ini, bukan sekarang. Seluruh surga bersorak untuk kemenanganmu. Seluruh surga mencondongkan telinga untuk mendengar doa berikutnya dari bibirmu. Seluruh surga bergerak supaya kisahmu tidak berakhir di lembah, tetapi di tanah perjanjian. Suatu hari nanti, kamu akan tersenyum tanpa harus pura-pura. Kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Itu sulit, tetapi Tuhan menopangku.
Itu menyakitkan, tetapi Tuhan memulihkanku. Itu tampak mustahil, tetapi Tuhan membuatku menang. Hari-hari terbaikmu masih menantimu. Mimpimu masih bisa berkembang. Panggilan hidupmu masih bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum pernah kamu bayangkan. Apa yang Tuhan tuliskan untukmu jauh lebih besar daripada rasa sakit yang mencoba menghentikan langkahmu hari ini. Kamu bukanlah apa yang rasa sakit katakan tentangmu. Kamu adalah apa yang Tuhan katakan tentangmu. Dikasihi, dikuatkan, dipilih. Pejamkan matamu sekarang. Rasakan pelukan tak terlihat yang membungkus hatimu yang patah, yang menyeka air matamu yang mengalir diam-diam. Pelukan itu berasal dari Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkanmu dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih dikasihi dari yang bisa kamu pahami. Dan kamu lebih dekat ke kemenangan daripada yang kamu sadari. Teruslah melangkah. Satu langkah lagi, lalu satu langkah lagi, dan satu lagi. Hingga pada suatu saat, kamu akan sadar bahwa kamu tidak hanya bertahan di lembah, tetapi kamu telah berbunga di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah menyerah atasmu, dan kamu juga tidak akan menyerah, tidak pernah. Amin.